Siapa yang mau main mobil-mobilan? Siapa mau main puzzle? Ramai banget hari ini ya di Sapa Indonesia Siang. Ramai banget. Adam, sini Dan. Nggak apa-apa, biarin dia kabur, nanti juga balik lagi. Begitulah anak-anak ya, di sini ada Mbak Rifa, ada Mbak Widi juga. Iya, aduh makasih banget loh ya udah mau datang dan mampir. Ini kan sekarang juga menjadi concern ya bagaimana kedekatan orang tua sama anak-anak tuh semakin, kayaknya semakin susah gitu. Makanya banyak anak-anak yang akhirnya nggak mau cerita tentang keseharian yang mungkin takut. Kita juga kemarin kita ngobrol sama psikolog juga, psikolog akhirnya menyalahkan ini nih orang tuanya nggak pernah ngobrol sama anaknya nih, makanya anaknya lebih percaya sama orang lain gitu ya. Itu juga. Nah ini juga yang akhirnya dibawa nih konsepnya gimana sih sebenarnya dengan ini kan mainannya zaman dulu banget, zaman aku TK nih main balok-balokan nih. Kan udah nggak ada ya. Sederhana ya. Sederhana banget. Sederhana banget. Ini banyak hal yang bisa mereka pelajari. Betul. Coba mungkin Mbak Widi, Mbak Rifa bisa diceritakan dari permainannya. dari permainan coba Mbak. Kalau dari permainan sebetulnya sih permainan itu hanya alat gitu kan. Yang dibutuhkan anak itu sebetulnya adalah waktu kebersamaan bersama orang tua, bermain gitu kan. Dari bermain itu banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Misalnya kita bisa ngobrol sama anak gitu tadi ya, kuncinya ngobrol. Terus apa namanya, kita juga bisa mengobservasi dan mengenali anak lagi. Kalau permainan ini semua sederhana. Ini semua dari barang-barang yang kita temui sehari-hari ya gitu. Kayak misalnya, nah ini misalnya apa tuh? ini kubus gambar hewan-hewannya ini kan kita bisa dapat dari internet ya, kita download, kita print gitu. Kalau saya menggunakan ini untuk bermain bersama anak, misalnya kita mengenali ini hewan-hewannya gitu kan. Misalnya kita lempar lalu si anak nanti yang paling atas dia harus menirukan suara hewan itu. Coba. Siapa? Oh iya, oke, mau Rafka, coba Kita- aku lempar ya. Aku lempar Nanti Rafka tangkap ya. Enggak, aku tangkap nanti Rafka lihat. dilempar Oleh. sini. Sit. Tiruin suara apa itu? Suara apa Apa ini ini? suaranya? Suara apa? Suara? Gambar apa ini? Anak ayam, Tacia bisa, Tacia gimana? Suara apa ini, Sayang? Suaranya seperti apa? Suaranya. Oh, dia mau bersiul. Oh, suara anak. coba. Oke, sekali lagi. Nih, Coba. Ini suara apa nih? Kita lihat ya. Binatang apa? Binatang apa? Suaranya gimana? Suaranya? Siapa yang bisa? Gimana Ada bisa? Gimana? Kukuruyuk. Jadi seru ya. Jadi padahal Dan sendiri. ini bagus sekali untuk yang orang tua sudah sampai di rumah capek, mau bermain dengan anak bingung mau main apa. Iya, benar. Ini begitu kita main ini kita nggak perlu banyak pikir kan, dia yang akan membuat suasananya terbangun. Misalnya ayam, kayak gitu tadi kita ketawa bersama. Ya kan sederhana, nggak complicated gitu, nggak rumit gitu. Nggak perlu juga beli yang mahal-mahal Nggak juga. perlu yang mahal-mahal, Betul, gitu. betul. Sudah bermain itu. Jadi nggak usah rumit-rumit mikir Apa? bermain gitu. Oh, oke. masih. Papa Ken. Masih tutup-tutup ya di situ. Keren. Itu juga akhirnya menstimulasi adalah otak anak ya untuk bisa menirukan gitu. Karena kan juga banyak anak-anak yang akhirnya pasif. Makanya banyak lihat gadget itu kan satu arah tuh ya. Kalau gini kan kita terjalin komunikasi. Itu juga mungkin yang diangkat di ayomain.com ya. Ayomain.net. Ayo.net, sorry. Oke. Nah, kalau di Eco Family Plus itu bagaimana? Bedanya apa dengan ayomain.net? Kalau Eco Family Plus ingin membantu orang tua itu punya momen bermain dengan anak di alam. Dia lebih oke. outdoor. Di alam, di outdoor. Karena the gadget itu kan membuat anak jadi tadi interaksinya kurang. Satu arah. Betul. Gitu ya. Jadi dengan bermain bersama di alam, interaksi dengan orang tua terbangun, interaksi dengan alam pun terbangun. Iya, jadi alam ini punya kekuatan yang luar biasa buat perkembangan anak. Gitu. Jadi alam itu menstimulasi anak. Misalnya ada daun jatuh, dia bisa lihat, oh jatuh dari atas ke bawah, gitu. Oh ada daun yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau misalnya. Simple padahal, Atau di taman ada tekstur tanah yang mungkin keras, ada yang lembut. Dia belajar di situ. Banyak sekali yang bisa dipakai untuk merangsang otak tumbuh kembang anak ya. Gitu. Oke. Jadi memang berinteraksi langsung di alam dan melihat langsung gitu ya. Karena kan pengalaman langsung. betul, beda ya kalau misalkan anak-anak mengetahui gajah dari internet atau gajah langsung di kebun binatang gitu ya. Atau sederhananya bola. Bola? Gitu ya. Oke. Bola. Kalau Mana? di internet Bolanya? bola Bola. aja.
bolanya satu dimensi ya kalau di gadget. betul. Pada ini kalau 3 dimensi seperti ini. Apalagi untuk anak usia 1 sampai 2 tahun dia belajar dengan panca inderanya, sensori motorik, dia harus pegang, dia perlu pegang. Ini memberikan informasi ke otaknya. Gitu. Ternyata gitu ya bola tuh seperti ini, teksturnya seperti ini. Setuju. Di gadget tidak ada. Di gadget nggak ada. Iya. Siapa yang suka main? Siapa yang suka jalan-jalan? Pernah jalan-jalan kemana coba? Kemana, Rafka? Kemana, Rafka? Kemana? jalan-jalannya? Coba, Rafka. Madepin ke situ. Madepin ke sana. Sini, dekat-dekat. Belakang. Ini kemana coba cerita? Aku Kemana? jalan-jalannya kemana? Kemarin. Ayo. Kemarin baru pulang dari mana? Ke mall. Kemana? Dari Brebes kan. Di Brebes ngapain aja? Ngapain? Coba Rafka. Cerita. Cerita. Ada Ada apa? Oh, dipegang. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan kemana, Mama? Coba. Kukuruy. Karena tadi dia asik lihat ini. Oke. Ini kan salah. Oh, bolanya mana tadi? bolanya Mana ini bolanya? Ada Oh, macam-macam ini kan. bolanya. Di sini ada banyak permainan ya, Oke. kalau terutama untuk Mbak Rifa nih. Rifa. Ini kan ada banyak permainan. Nah, di sini juga anak-anak ragam umurnya beda-beda. Oh iya, Untuk menentukan pengelompokan mainan pengelompokan berdasarkan seperti umurnya apa? gimana nih? Oke, sebetulnya kalau bermain itu memang harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Kalau di Ayo Main sendiri, kita ada panduannya, misalnya untuk anak 1 sampai 2 tahun itu fokusnya ke sensori gitu. Oke. Kemudian untuk anak 3 sampai 6 tahun itu kan sudah lebih besar, sudah Ya. bisa diajak untuk berpikir gitu ya. Itu bisa permainan yang simbolik gitu. Di atasnya lagi itu dia bisa bermain yang pakai aturan gitu. Kayak misalnya congklak gitu ya. Congklak itu kan sebetulnya sederhana ya Iya. permainan. Aduh, itu banyak memindahkan- aturan dan cenderung ambisius. Saya juga masih segini masih suka. sebetulnya bisa banyak manfaatnya bermain congklak itu. Tapi kalau dari sisi keilmuan psikologi sebetulnya juga ada aturan-aturannya ya Mbak ya. Ya, Gitu. kurang lebih gitu. sama Oke. sih seperti yang sudah disampaikan tadi. Cuman saya tambahkan lagi sebenarnya kalau usia 0 sampai 1 tahun mainan yang paling disukai anak itu adalah orang tuanya. Itu jangan lupa. Jadi Untuk itu bermainlah banyak-banyak bersama dengan anak. komunikasi ya. dengan bayi itu penting. Dia menikmati kata-kata kita, dia menikmati ekspresi wajah kita. Menarik, Oke, tapi itu nanti dia. kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu, kita iklan dulu, abis ini kita main lagi ya. Ya. Oke, siapa yang mau main lagi? Jadi tetap bersama Kurang kami. kencang.